rahmah, taufik, hidayahnya. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu diseminasi hari yang kedua, yakni materi yang sudah dilaksanakan oleh para teman-teman guru kita pada waktu diklat. Untuk itu merupakan satu kebahagiaan dan merupakan sesuatu yang bernilai lebih bagi para bapak dan ibu guru karena kita dalam rangka berbagi. Perlu diketahui para bapak dan ibu guru, kita bersama sebagai guru itu harus pinter mengolah. Di sana kita ketahui ada olahraga, juga harus pinter berolah rasa, juga harus pinter berolah hati, serta harus pinter berolah pikir. Nah, tugas kita sebagai guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik kita bukan semata-mata mentransfer keilmuannya saja, tetapi juga bisa mentransfer keterampilan yang berupa keterampilan akhlak mulia maupun keterampilan yang lain. Nah, dalam hal ini maka kegiatan Zoom untuk keterampilan, mengasah keterampilan bagi para bapak ibu guru di forum sharing inilah nanti kita bisa mengasah yang kemarin sudah dilaksanakan diklat, kemudian bisa ditularkan. Saya berharap semua guru di wilayah madrasah binaan saya itu semuanya mahir di dalam mengoperasionalkan IT, sehingga mereka semua mahir juga dalam berselancar di dunia maya. Sehingga merupakan satu kebutuhan mutlak bagi seorang guru itu menguasai IT, karena ke depan mungkin tahun 2022 ini sudah dicanangkan pembelajaran kita walaupun nanti sudah tatap muka, tetapi sudah ke arah digitalisasi. Ini digitalisasi. Oleh karena itu, merupakan sebuah kebutuhan yang pokok sekali bagi guru untuk mengasah keterampilan ber-IT. Maka yang sudah dapat ilmu dari pendidikan dan latihan bisa ditularkan di sini, berbagi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tapi saling berbagi. Begitulah manfaat dari kegiatan Zoom ini. Mudah-mudahan kegiatan Zoom ini dapat menambah keterampilan bagi pemateri, ngasah, kemudian bagi yang kemarin tidak mengikuti diklat, ya tambah ilmunya. Bagi yang sudah terampil, ahli, dan mahir ber-IT, paling tidak nanti bisa bersharing dia. Demikian yang saya harapkan, mudah-mudahan forum ini betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dari guru dalam hal IT. Selamat mengikuti IT, mudah-mudahan Zoom kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita simak bersama materi hari yang kedua oleh Ibu siapa yo? Bu Irma. Oh, Bu Irma. Iya, aku lupa hari kedua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pengawas madrasah.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pada hari kedua ini topiknya yaitu Kinmaster. Ya, sudah siap narasumber kita yaitu Ibu Irma Nurhanafiah SPD. Ini masih muda sekali ini kalau kita lihat Bu Irma ini lahirnya itu 6 Juli 1986 ya. Ya, sedikit biodatanya Bu Irma itu saya mencari di dunia maya. Dunia maya. Ini pendidikan terakhir sarjana pendidikan matematika di UMP. Kemudian beliau tempat kerjanya yaitu sekarang di MTS Ma'arif NU 1 Kembaran. Alamat rumah di Karangtengah, Kembaran, Banyumas. Dan satu lagi ini, ternyata beliau Bu Irma itu di dalam pelatihan PDWK kemarin, itu sebagai peserta terbaik dengan nilai 94-95, ini luar biasa Bu Irma. Jadi saya langsung penasaran dengan sesosok Bu Irma Hanafiah ini. Untuk itu kita berikan kepada Bu Irma, kemudian nanti ada sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai. Monggo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Amin Yuhdi SPD MPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Wilayah Binaan Bapak Amin Yuhdi. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Ma'arif NU 1 Kembaran beserta guru dan karyawannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan salah satu materi hasil diklat PDWK pembelajaran berbasis multimedia. Mengajar merupakan proses membimbing kegiatan belajar yang hanya bermakna ketika terjadi kegiatan belajar peserta didik. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik. Kegiatan belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang berbeda namun berlangsung secara bersamaan. Dalam merencanakan pembelajaran, guru dituntut mampu merancang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam menyampaikan materi pembelajaran secara online, peserta didik, guru harus dapat membuat pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak merasa bosan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Banyak sekali video pembelajaran interaktif yang dapat ditemukan di jejaring internet seperti YouTube. Di dalam YouTube, guru biasa menemukan video pembelajaran yang sesuai dengan untuk diberikan dan diajarkan kepada peserta didik. Namun hal itu tidak dapat membangun kreativitas guru untuk merancang media pembelajarannya sendiri. Agar guru dapat merancang video pembelajaran sendiri yang sesuai dengan yang diinginkan, diperlukannya teknologi untuk membantu guru dalam membuat bahan ajar tersebut dengan menggunakan aplikasi Kinmaster yang akan kita bahas bersama. Ini saya Bu Irma. Ini ada permintaan supaya dibuka maskernya. Penasaran dengan Bu Irma ini pada ini. Betul salah, Bu. Monggo lanjut. Oke.
Oke. Sudah terlihat nggih? Cara menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video. Menghasilkan karya video profesional kini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, karena sudah ada aplikasi bernama KineMaster, sebuah software Android dan iOS yang bisa mengedit dan membagikan video yang hadir dengan segudang fitur. KineMaster memiliki fitur yang membantu Anda dalam memotong video, menggabungkan gambar dengan video, menambahkan efek bermacam-macam, dan masih banyak lagi. Untuk menginstal aplikasi KineMaster, untuk Anda yang menggunakan ponsel Android, silakan cari aplikasi di Google Play Store dengan keyword KineMaster seperti gambar berikut. KineMaster, tulisannya KineMaster. Sementara bagi Anda yang menggunakan KineMaster pada iOS, Anda tentu aplikasi store atau dengan mengklik link ini. Dan yang ketiga ada membuat project dan pilih aspek rasio. Setelah KineMaster diinstal, nanti kita akan menemukan jendela seperti ini kalau memasuki KineMaster. Untuk membuat project yang pertama itu, langkah yang pertama adalah memilih rasio. Memilih rasio. Tombol di tengah untuk membuat proyek baru, lalu Anda pun disodorkan 3 pilihan aspek rasio, yaitu ada 6:9, 9:16, dan 1:1. Umumnya video memiliki aspek rasio 16:9 untuk diunggah seperti ini. Sedangkan jika Anda ingin membuat video untuk story Instagram ataupun status WhatsApp, pilihannya 9:16. Terakhir ada rasio 1:1 yang cocok untuk diunggah di feed Instagram. Kemudian yang keempat, pilih media yang ingin diedit. Nanti pada aplikasi KineMaster itu terdapat pemilihan untuk media yang diedit. Ada videonya. Saatnya memasukkan bahan-bahan seperti video, gambar, lagu. Kami sarankan untuk menyimpan semua bahan pada satu folder supaya lebih mudah ditemukan. Di bagian media browser folder-folder yang berisikan video dan gambar akan ditampilkan di sini. Nah, kita tinggal mencarinya. Kalau ingin memasukkan latar belakang intro, tinggal klik background atau lihat kotak yang merah-merah yang pertama. Dan pilihan salah satu latar belakang yang disukai. Jika ingin mengambil media dari Google Drive, tap saja pada folder Cloud Storage. Lihat pada kotak yang kedua dan masukkan data akun Anda. Setelah Anda memilih salah satu bahan, gambar atau video tersebut akan masuk ke dalam lembar proyek. Anda pun bisa mengulangi proses ini untuk menambahkan media-media yang lain. Kemudian tambahan layer berupa efek, teks, dan sebagainya. Tentu saja selain bisa menambahkan media, Anda pun bisa menyisipkan layer lainnya seperti efek blur, teks, tulisan tangan, stiker, dan juga lagu. Ini layernya. Layernya berisi media, efek, profile, teks, dan handwriting. Tinggal klik saja tombol layer
dan berbagai pilihan akan muncul seperti foto di atas. Nah, masing-masing layer ini customize lebih dalam lagi. Contohnya berikut ini. Menambahkan teks pada video atau pada gambar. Tap pada menu teks, lalu ketikkan tulis yang ingin ditambahkan. Setelah itu tinggal pilih OK dan tulisan pun akan dimasukkan ke lembar proyek seperti gambar di bawah ini. Di sini Anda bisa mengubah jenis font agar sesuai dengan tone dari video yang dibuat. Selain itu, Anda pun bisa menyetel tulisan agar memiliki animasi. Format-format lainnya pun turut hadir seperti alignment, underline, opacity, dan lain-lain. Ini fontnya. Anda tinggal perlu mengtap menu untuk mengubah font. Ada dua pilihan grup yang tersedia, yakni Android dan Latin. Pilihlah font sesuai, kemudian tap pada tombol checklist di pojok kanan atasnya. Jika ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada teks, tinggal pilih In Animation atau Out Animation. Kemudian pilih salah satu animasi, atur kecepatan pada slider di bawahnya. Kalau ingin lebih cepat, geser ke 0,5. Sedangkan kalau ingin lebih lambat, geser ke 1,5. Terakhir, tap simbol checklist di pojok kanan atasnya. Kemudian menambahkan handwriting. Anda juga bisa menambahkan guratan garis secara bebas, seperti tanda tangan ataupun anotasi. Panah dua arah dan simbol silang. Ini sangat berguna jika Anda sedang membuat video tutorial. Seperti ini. Ini handwriting-nya. Pilih menu layer, tap pada menu handwriting, dan pilihlah simbol berbentuk pensil berwarna merah. Di sini Anda bisa memilih bentuk goresan yang diinginkan. Setelah memilih, tinggal gambarkan goresan tersebut pada bagian yang ingin di-highlight. Jangan lupa untuk tap tanda checklist kalau sudah selesai. Anda juga bisa melakukan kustomisasi lebih mendalam lagi, sama seperti teks. Kemudian untuk menambahkan efek pada video atau pada background yang sudah ada, secara normal aplikasi hanya menghadirkan efek tipe blur. Anda bisa mendapatkan varian efek lebih beragam dengan tap pada tulisan Get More dan memiliki efek-efek premium. Tap pada menu layer lalu pilih efek. Ada dua pilihan efek yang tersedia, yaitu Gaussian Blue dan Mosaic. Pilih salah satu jika diinginkan, lalu tekan tombol checklist untuk mengkonfirmasi pilihan. Di bagian ini Anda perlu mengatur daerah mana yang ingin diberikan efek blur. Tinggal drag. Drag itu bahasanya geser. Menggeser bagian sudut kanan bawah untuk mengecilkan atau membesarkan. Untuk merotasi, drag pada sudut kanan atas, pilih tombol checklist jika sudah. Kemudian ada menambah overlay. Sama seperti efek, tidak banyak pilihan tersedia pada overlay. Hanya ada basic sticker yang berisi stiker seperti emoticon. Stiker yang dipilih bisa dikustomiskan dari segi opacity-nya. Seperti bisa dirotasi ataupun disetel pengaturan blending-nya.
memiliki stikernya. Akan muncul beberapa pilihan stiker yang bisa tambahkan. Tentukan pilihan Anda dan tekan simbol checklist kanan untuk mengkonfirmasi pilihan, sama seperti pada layar efek. Kemudian ada menambahkan audio. Nah, menambahkan audio seperti gambar di bawah ini. Di sini ada audio yang dikotak merah. Nah, selain elemen-elemen yang bisa ditambahkan menu layer, Anda pun bisa menambahkan soundtrack atau lagu dengan memilih audio. Kemudian tanda plus. Anda juga menambahkan lagu yang telah diunduh dengan format MP4 atau MP3. Dengan tambahan di sini ada plus musiknya yang telah di-download. Kalau ingin menambahkan narasi berupa suara rekaman Anda, tinggal tap voice pada deretan menu. Kemudian tap tombol start. Disinilah saatnya Anda berbicara. Tap stop untuk berhenti merekam. Dan suara Anda akan masuk ke lembar proyek secara otomatis. Yang keenam ada ambil dan tambahkan foto dan video. Di beberapa langkah sebelumnya, kami telah menyarankan untuk mempersiapkan media-media yang ingin diedit. Tapi kalau Anda lebih senang improvisasi foto dan video bisa ditambahkan secara mendadak dengan memotret atau merekam langsung dari aplikasi KineMaster. Ini yang di tengah, untuk memotret objek secara langsung. Tinggal klik saja tombol berbentuk shutter, kemudian yang terletak di tengah antara menu-menu lainnya. Lalu akan muncul dua menu berupa kamera untuk memotret, foto, serta camcorder untuk merekam video. Pilih salah satu, rekam atau foto objek yang diinginkan. Dan media tersebut akan otomatis masuk ke lembar proyek. Ada yang keenam, tambahan transisi. Anda juga bisa menambahkan transisi. Transisi berarti tidak hanya ada satu video, bisa ditambahkan dengan video yang lainnya. Cara juga sangat mudah, carilah simbol berbentuk plus sela-sela media pada lembar proyek seperti ini. Ada jenis transisi yang bisa dipilih, diantaranya seperti transisi yang bertemakan travel, picture in video, transisi teks, dan lain-lain. Ada juga jenis transisi ala Microsoft PowerPoint. Pilih salah satu grup transisi, tap pada transisinya, kemudian tap simbol checklist seperti gambar di atas. Ketujuh ada gunakan fitur trim and split. Kalau sudah memasukkan seluruh klip dan gambar ke dalam lembar proyek, jika ada klip yang durasinya kepanjangan atau terlalu panjang, atau posisinya yang di depan mau dipindah ke belakang, atau belakang dipindah ke depan, bisa menggunakan fitur trim, move, dan split. Lakukan tap pada media yang ingin di-customize. Media tersebut akan memiliki outline berwarna kuning pada lembar proyek. Kemudian pilih menu trim atau split. Lalu ada 3 menu yang bisa dipilih, yakni trim to left of playhead, trim to right of playhead, dan split at playhead. Istilah playhead mengacu pada garis merah vertikal di lembar proyek. Playhead ini menunjukkan posisi Anda saat ini di lini masa durasi video.
Misalnya jika kita ingin memotong durasi handwriting di atas, pilih menu Trim to Right of Playhead. Anda akan melihat bahwa kini durasi media yang trim akan durasi yang lebih pendek. Hal yang sama juga bisa diterapkan jika Anda mau menyingkirkan durasi ke sebelah kiri menggunakan menu Trim to Left of Playhead. Sementara itu, jika Anda mau membagi media jadi dua bagian, tinggal gunakan menu Split and Add Playhead. Kemudian yang terakhir ada Export and Share. Jika Anda sudah selesai melakukan pengeditan sesuai yang Anda mau, kini saatnya finishing. Finishing up dengan mengekspor dan membagi video tersebut ke platform seperti YouTube ataupun WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. Pilih tombol ekspor di pojok kanan. Di sini Anda bisa menentukan resolusi dan frame rate video. Pilihlah resolusi yang tersedia adalah HD 720p, SD 540p, 480p, dan 360p. Sementara untuk frame rate-nya Anda bisa memilih dari yang tertinggi 30 fps hingga yang terendah 12 fps. Kalau sudah selesai, tinggal diekspor, kemudian tunggu sampai proses ekspor selesai, lalu file video Anda akan terlihat di sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Untuk mengunggah ke YouTube, tap pada simbol share. Nah, kemudian klik YouTube, pembagian video yang telah Anda buat untuk mengunggahnya ke YouTube. Bisa saja Anda tinggal tap logo YouTube-nya. Langkah selanjutnya, seperti proses pengunggahan YouTube pada umumnya, masukkan semua informasi seperti judul, deskripsi, dan lain-lain. Lalu tap pada upload. Itu tadi adalah langkah-langkah menggunakan KineMaster. Selain karena yang ramah penggunaan, adapun bisa menggunakan KineMaster dimanapun, baik secara offline maupun online. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Sekarang di sini kita sudah berada di aplikasi KineMaster. Jadi untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, yang di bagian kanan ini teman-teman bisa lihat nih ada yang kotak-kotak. Ini adalah project video yang sebelumnya telah kita edit. Jadi semisal kalau teman-teman sudah pernah bikin project video, nanti akan muncul di bagian kanan sini. Terus untuk videonya ini seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat sebuah project baru, kalian cukup klik lingkaran besar yang di bagian kiri ini. Terus di sini kalian bisa untuk memilih aspek rasio. Nah, di sini ada 16:9, nanti untuk videonya itu akan lebar ke samping. Terus ada 9:16. Nanti videonya itu akan memanjang atau berat gitu ya. Ini cocok untuk misalkan teman pengen bikin sebuah video Instagram Stories mungkin. Terus yang terakhir itu ada 1:1, nanti hasil videonya itu akan berbentuk persegi atau bulat seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh saya akan menggunakan 16:9. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan masuk di halaman proses editing dari aplikasi KineMaster. Nah, jadi sebelum kita memasang video, di sini saya pengen jelasin sedikit tentang interface ya atau tampilan dari aplikasi KineMaster ini. Nah, kita mulai dari yang bagian kiri. Jadi yang bagian kiri ini adalah untuk menu kiri. Jadi fungsinya bisa untuk redo, undo, dan beberapa pengaturan tentang video kita. Terus yang di tengah yang besar ini adalah untuk preview video yang kalian edit. Dan untuk yang di bagian kanan, ini adalah menu untuk misalnya seperti memasukkan video, gambar, audio, dan sebagainya. Terus untuk yang terakhir, yang di bagian paling bawah, ini nanti adalah timeline. Oke, jadi selanjutnya untuk memasukkan video yang mau kalian edit, kalian cukup klik media yang di bagian menu kanan. Terus selanjutnya di sini silakan kalian cari di mana kalian meletakkan video tersebut.
Oke, kalau sudah ketemu, jadi di sini silakan kalian masukkan saja videonya berdasarkan urutan video yang pengen kalian edit. Sebagai contoh, di sini saya pengennya dimulai dari video jam ya. Jadi kita klik, terus selanjutnya misalkan videonya adalah kucing, dan nanti silakan kalian masukkan aja sesuai urutan video kalian. Nah, kalau sudah, nanti silakan kalian checklist saja. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada video yang ketinggalan, misalkan nih ya, sebagai contoh, di antara video telur dan roti ini, saya pengen masukkan sebuah video. Caranya nanti silakan kalian klik aja media kembali, terus silakan kalian cari videonya. Sebagai contoh, misalkan saya pengen masukkan video kucing gitu. Terus di bagian akhirnya juga pengen saya tambahkan video lagi. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses memasukkan video. Oke, selanjutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya untuk memotong video gitu ya. Karena di sini kan untuk durasinya bermacam-macam, ada yang kepanjangan, ada yang pas gitu. Oke, sebagai contoh kita mulai dari yang video pertama dulu. Nah, jadi garis kirinya ini tinggal kalian tarik ke kanan, terus garis yang di bagian kanan juga bisa kalian tarik ke kiri seperti ini. Ini untuk membuang atau memotong bagian videonya. Oke, jadi berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan transisi atau efek perpindahan antara video satu ke video yang lain gitu. Sebagai contoh, di sini saya akan coba tambahkan transisi di bagian video bagian awal. Caranya kalian klik aja tanda plus ya yang di bagian timeline. Terus di sini nanti kalian bisa pilih banyak pilihan transisi yang bisa kalian gunakan. Atau kalau kalian pengen download efek transisi yang lain, kalian bisa klik dapatkan lainnya. Nah, nanti kalian akan masuk di Asset Store KineMaster. Jadi di sini banyak banget pilihan efek transisi dan efek lainnya yang bisa kalian download gitu. Dan sebagai contoh saya akan gunakan efek transisi bawaannya aja, misalnya Classic Transition. Terus di dalam sini ada beberapa pilihan efek transisi yang bisa kalian gunakan. Terus untuk efek transisinya juga bisa kalian atur kecepatannya. Caranya nanti kalian bisa nih pilih aja untuk durasinya di bagian bawah preview video. Nah, kalau sudah kalian bisa checklist saja. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan sebuah filter warna pada video kalian. Nah, jadi di KineMaster juga punya sebuah filter warna. Caranya gampang banget, kalian cukup klik di bagian video yang pengen kalian tambahkan sebuah filter warna. Misalnya video yang pertama, kalian klik di bagian timelinenya. Terus nanti di bagian menu, di sini kalian geser dan pilih filter warna seperti itu. Jadi di sini ada banyak filter warna yang bisa kalian gunakan. Jadi silakan kalian sesuaikan aja dengan video kalian. Nah, kalau sudah nanti silakan kalian checklist saja atau kalian bisa pilih terapkan ke semua. Nih, terapkan ke semua. Nah, kalau kalian pilih terapkan ke semua, maka nanti ke seluruh video kalian itu akan memiliki filter warna yang sama seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah gambar ya. Misalkan di sini saya pengen di video saya ini ada sebuah watermark atau logo saya gitu ya. Caranya nanti kalian klik aja lapisan, terus pilih media. Nah, jadi di menu media tersebut, teman-teman bisa masukkan sebuah gambar ataupun video gitu. Oke, sebagai contoh saya akan memasukkan gambar saja, yaitu logo saya misalkan. Terus di sini kalian atur ukurannya dan bisa kalian taruh misalnya di pojok kiri atas seperti ini. Opacity-nya juga bisa kalian atur di bagian menu. Ya, jadi di sini bisa kalian turunkan. Terus jangan lupa di sini untuk durasinya juga bisa kalian atur gitu ya. Kalau misalkan ke seluruh video, nanti tinggal kalian panjangin aja seperti ini. Berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah tulisan. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk tulisannya saya pengen munculnya di bagian akhir sini aja. Jadi caranya kalian klik lapisan, terus pilih teks. Berikutnya kalian bisa ganti jenis font dari tulisan tersebut. Caranya kalian klik ikon AA. Terus di sini banyak sekali pilihan font yang bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa download font yang lain. Nanti kalian masuk aja ke Store KineMaster dengan cara klik ikon toko yang di kanan atas gitu. Nah,
berikutnya kalian juga bisa ganti warna tulisannya. Caranya kalian klik ikon persegi yang di kanan atas menu ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen membatalkan proses atau ngeundo, caranya kalian bisa klik di menu kiri. Ini ada tanda putar balik, kalian klik. Nah, nanti itu akan membalikkan proses sebelumnya gitu. Atau kalau misalkan nggak jadi lagi, kalian bisa klik yang icon yang di bawahnya. Terus di sini tinggal kita panjangin durasinya. Nah, jadi si tulisan ini kita juga bisa tambahkan sebuah efek ya, supaya di sini munculnya tidak secara tiba-tiba seperti ini. Caranya kalian klik di bagian tulisan tadi, terus di sini kalian masuk di animasi masuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan animasi masuk yang bisa kalian gunakan. Terus untuk durasinya juga bisa kalian atur, maksudnya durasi kecepatan animasi masuknya. Selain animasi masuk, di sini juga ada animasi keluar dan animasi keseluruhan. Jadi nanti silakan teman-teman pilih aja atau gunakan saja sesuai keperluan kalian. Itu sudah, tinggal kita checklist. Oke, dan berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan musik ya pada video kita ini. Oke, misalnya di sini untuk musiknya saya pengen munculnya dari awal video gitu ya. Jadi di sini tinggal kita geser aja ke bagian awal video. Terus kita klik audio di bagian menu kanan. Nah, setelah itu tinggal kalian cari musik yang pengen kalian gunakan. Nah, untuk mempreview musiknya, kalian tinggal tap aja di bagian judulnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya musik yang cocok, nanti kalian tinggal klik tanda plus di samping kanan judul tersebut. Nah, maka secara otomatis musiknya akan masuk ke bagian timeline video kita. Nah, si musik ini juga bisa kalian potong, nanti misalnya kalian pengen ngambil di bagian mana, atau misalnya mungkin musiknya kepanjangan, nanti silahkan kalian potong aja. Jadi caranya di menu kanan ini kalian bisa masuk di bagian pangkas, terus misalnya saya pengen buang di bagian kanan, jadi kita pilih pangkas ke kanan, seperti itu. Atau kalau misalkan musiknya kegedean ya, maksudnya kekencengan, kalian bisa turunin volumenya. Caranya nanti silakan kalian masuk di icon speaker nih, ada icon speaker, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa atur volume dari musiknya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, jadi yang terakhir di sini tinggal kita simpan aja hasil editan kita ini menjadi sebuah file video. Caranya gimana? Caranya kalian klik aja icon panah ke atas yang berada di pojok kanan atas ini, kalian klik. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih, kalian atur resolusi video yang pengen kalian simpan. Misalnya saya pengen menyimpan hasil videonya itu di 1080p, terus untuk fps-nya di 30 fps cukup. Nah, terus untuk di bagian bawah, di sini kalian bisa atur untuk kualitas video tersebut. Nah, jadi di sini kalau semakin tinggi, maka kualitas videonya juga akan semakin lebih bagus gitu. Cuman nanti pastinya untuk ukuran videonya juga semakin besar. Cuman kalau saya biasanya cukup diatur di 10 fps aja, udah cukup gitu. Kalau sudah, tinggal kalian klik export. Oke, jadi nanti hasilnya akan kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu basic editing video di KineMaster. Kita nggak usah terlalu panjang dulu gitu ya, karena kalau terlalu panjang atau terlalu banyak nantinya bukan malah paham. Sudah selesai bagaimana? Oke, terima kasih telah kami sampaikan. Demikian pengenalan aplikasi KineMaster dari kami. Semoga tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada narasumber Ibu Irma. Nanti tolong untuk bisa masih tetap berada di sisinya, di sisi laptop, bila mana nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semuanya. Ini ada beberapa chatting dari teman itu, ada yang menginginkan materinya bisa di-share ya. Kemudian ada yang minta
mestinya ada praktek kita langsung sehingga kita bisa mengetahui kekurangannya sehingga langsung bisa mungkin bisa dibenarkan. Nah, harusnya kemudian kalau gitu kami ketemu langsung Bu. Ibu yang mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, monggo. Baik mau langsung, mau lewat chat, bisa. Dan atau mungkin ada usulan yang lain. Tanya, Bu. Hei, Monggo. Dari siapa dan dari mana ini? Langsung mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suara saya ya? Oh, merdu sekali. Salam kenal buat Bu Irma. ya sudah kenal Langsung ya. saja. Teman saya di MGMP. Langsung saja nih saya Bu pertanyaan kepada Bu Irma karena keterbatasan pengetahuan saya memang masih awam terkait materi kain master. Untuk itu mohon penjelasan bagaimana cara mendownload kain master untuk PC atau untuk laptop, apakah bisa atau tidak. Karena menurut saya tadi kebetulan saya tidak mengikuti dari awal, jadi tidak tahu. Terus yang kedua hanya sekedar usulan, alangkah lebih baiknya untuk materi sebagus ini nanti ada waktu khusus untuk praktek agar kita semuanya paham dan tahu bagaimana cara membuat kain master dengan pengawasan para ahli, terutama yang menjadi narasumber hari ini yaitu Bu Irma. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Irma. Oke. Ya, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Mungkin kurang menyimak dari depan Bu. Ya, untuk KineMaster ini baru bisa di-download untuk Android dan baru saja belum bisa di PC. Jadi penggunaannya masih untuk Android saja. Kalau untuk praktik langsung, kita serahkan kepada Bapak pengawas kita, Bapak Amin Yudi, monggo. Yang bisa menjawab pertanyaannya hanya Bapak Amin Yudi. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang wilayahnya bukan Bu Irma ya. Untuk yang kedua yaitu sebaiknya perlu diadakan tatap muka secara langsung. Maka ini bagian dari tugas kami, nanti kami tak mengagendakan kembali diklat ya, semacam diklat atau workshop, tapi tatap muka. Ya, tatap muka ini tadi juga sudah jelas dan sudah bagus, hanya saja akan lebih bagus lagi apabila learning by doing. Nah, kita mengikuti juga langkah demi langkah, sehingga ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan, bisa langsung tanya, ini kok jadi begini, caranya bagaimana, dan seterusnya. Itu insya Allah akan kami tindak lanjuti Bu Evi dan penanya-penanya yang lain. Itu tadi Bu dari Karanglewas juga menghendaki pertanyaan begitu. Insya Allah nanti akan kami agendakan untuk barangkali bukan hanya KineMaster, untuk kegiatan-kegiatan seperti kemarin YouTube, untuk besok dan seterusnya. Nanti kami koordinasi dengan para bapak kepala maupun ibu kepala. Demikian yang dapat kami sampaikan, sudah kami catat, kami agendakan Bu Ingana. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bu Irma. Oke, dari Bapak Adi Nugroho ini, bagaimana cara menghilangkan watermark di KineMaster? Ini. Kemudian dari Pak Effendi, ini download di PC bisa, tetapi harus download BlueStacks terlebih dahulu.
Itu monggo untuk ditanggapi. Oke. Untuk menghilangkan watermark pada KineMaster itu bisa dengan cara berlangganan. Kalau berlangganan bayar, kalau berbayar itu nanti watermarknya bisa hilang. Kalau enggak, ini saya dicat. Ini sudah sampai nih. Dicat niku alamatnya bisa untuk menghilangkan watermarknya. Sudah sampai dicatnya nggih, Pak Adi Nugroho. Oke. Oke. Ya. Oke, Bu Irma. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang lain, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu, monggo. Apa cukup mungkin? Cukup. Cukup, Bu. Cukup ya. Ini satu lagi dari Bu Sylvia, Bu Irma. Kalau menggunakan laptop caranya sama nggih ketika menggunakan Android. Monggo. Kalau saya sendiri itu belum bisa menggunakan laptop nggih. Hanya masih bisa menggunakannya dengan HP. Kalau untuk laptop atau PC itu Hilang suaranya apa Mbak Bu Irma? Halo Bu Irma. Halo Bu Irma. Keluar. Bu Irma masuk lagi, Bu Irma. Belum masuk lagi, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Bu Irma Terlempar. keluar sebentar. Keluar sebentar, mungkin ada kepentingan. Nanti mungkin Terlempar bisa ya masuk mungkin ya. lagi. Bu Irma terlempar mungkin ya. Oke. Oh. Sudah masuk, Pak? nggih, sudah tersambung lagi. Oke, monggo. Tadi pertanyaan dari Bu Alvia. Alfia ya. Oke. Saya sendiri belum pernah menggunakan untuk KineMaster nggih. Pakai Kalau nggih, ya, saya tahunya hanya bisa menggunakan Android atau HP di HP saja. Tapi kalau mau mengedit di PC bisa disambungkan PC ke Android. Nah, jadi nanti ngeditnya bisa di PC, tapi aplikasinya bukan di PC. Aplikasinya tetap berada di HP, tapi ngeditnya di PC. Begitu. Ya. Cukup ya Bu Irma ya? Cukup. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sampun, Bu. Kalau cukup Bu Irma untuk mengakhiri sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Monggo. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan materi dan tanya jawab
dengan topik Kin Master dari narasumber Ibu Irma Nur Hanafiah SPD, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu lain-lain kepada yang berkepentingan, monggo disilahkan. Untuk informasi mungkin Bapak Pengawas, Monggo. kegiatan untuk hari ketiga, diseminasi hari ketiga, besok akan diisi oleh Bapak Hudori, nggih? Bapak Hudori dari MTS Al-Hidayah Purwokerto. Nggih. Bapak Hudori mungkin ada di sini? Siap mungkin ya untuk besok? Atau mungkin juga yang dari Al-Hidayah Purwokerto akan menjadi pembawa acara sekalian? Monggo, kami persilakan. Sama Pak muncul ada Pak? Oh, Pak Hudori masuk. Oh iya. Monggo Pak Hudori. Siap nggih untuk besok nggih? Mungkin sekalian siap dengan pembawa acaranya. Monggo kami persilakan kepada Bapak Hudori untuk menyiapkan materi dan pembawa acaranya. Hudori kan, Pak? Oh iya, Pak Hudori. Oke. Ada lagi hal yang lain yang perlu disampaikan, monggo, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Pengawas ada hal lain lagi? Iya. Dari saya yang pertama disampaikan terima kasih kepada Bu Irma yang telah menyampaikan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Walaupun nanti perlu ada tindak lanjut tatap muka offline ya, kayaknya ini perlu praktek langsung. Kemudian yang kedua, diharapkan partisipasi kepada semua madrasah, monggo Bapak-bapak kepala madrasah untuk wilayah binaan saya itu harap ngoprak-ngoprak para gurunya agar ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa diterima oleh atau di-share kepada teman-teman guru yang ada. Kemudian yang ketiga, yang sudah ikut aktif mengikuti kegiatan Zoom ini, besok dimulai tepat jam 1 nggih, sehingga tidak molor, dan nanti sebelum jam 1 link sudah bisa dibuka sehingga jam 1 kita mulailah. Seperti tadi sudah bagus toleransi 10 menit kita mulai. Kemudian yang ketiga, kalau besok tidak ada hostnya, ya host utamanya adalah jenengan Bu Inang. Iya. Hostnya jenengan lagi, Bu. Pematerinya saja yang nanti. Mau kami bosen. Ya, nanti pertemuannya akan datang lagi, akan kami cari host penggantinya. Untuk sementara ini selama 4 hari hostnya jenengan. Ya, saya rasa begitu. Dan sekali lagi terima kasih Bu Irma dan teman-teman pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kita sampai dengan hari keempat mudah-mudahan bisa sukses, tidak ada aral apapun, sehingga untuk meningkatkan kompetensi dari para guru. Wah, ini Pak Mas Aji Kuswanto, ini dari kantor juga ikut hadir itu. Selamat datang Mas Aji. Oh iya. Mbak Mas Haji mau menyampaikan informasi, monggo. Masih ada waktu 15 menit. Mas Haji monggo. Ya mumpung ini. Terima kasih. Suara saya esok tapi ini. masih banget ya. Aku mau nanya ngasih tahu. Ada info dari kantor. Anak kelas 10 Pak, banyak yang nanya. Ya dari saya cuma itu Bu Ingana. Monggo itu Pak Mas Haji mau menyampaikan, monggo itu. Nggih, Bu. Pak Amin. Nggih. Ini bagus sebenarnya ketika misalnya guru MTS itu ada satu akun YouTube atau KM atau apa, itu nanti ada program kayak ibaratnya guru MTS mengajar begitu. Jadi satu guru itu bikin
video pembelajaran, pakai YouTube ya, pakai KineMaster tadi itu kalau sudah bisa, nanti tinggal ketika dibagi materinya saja dari MTS misalnya kayak Pak Mabarun itu bahasa Arab, Bu Irma itu Bu Irma apa ya anunya? Mapel ya. Matematika dan sebagainya itu bikin video pembelajaran masing dibagi-bagi materinya itu bagus. Nanti masukkan ke kanal YouTube misalnya yang memang berbarengan gitu ya, apa MGMP, MTS atau apalah itu seperti itu bagus seperti itu. Saya kira ini kalau saya ada di teman-teman kita yang ada di SMP atau PGRI, PGRI itu juga seperti itu bikinnya. Salam ya. Terima kasih. Aku sih ya. Terima kasih. Terima kasih, ya. Pak. Itu Mas Aji. Ya, nanti akan kami tindak lanjut. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Monggo Bu Ingana. Oke. Cekap nggih. Nggih, sampun sekap. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk diseminasi multimedia pada hari kedua. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekeliruan kata. Semangat terus, sehat terus, madrasah hebat bermartabat. Prestasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.